Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran Iqra kita. Terakhir kita masih di Iqra 1 halaman 28, dan malam ini insya Allah kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Masuk ke halaman selanjutnya, halaman 29. Ini materinya masih sama ya dengan halaman 28. Jadi teman-teman bisa baca sendiri ya untuk halaman 29, karena tidak ada teori yang baru di sini ya. Tidak ada teori baru, teorinya sama seperti halaman 28. Jadi sekarang kita skip masuk ke halaman 30 ya teman-teman ya. Halaman 30. Baik. Nah, di sini ada pembahasan yang penting ya. Ada pembahasan yang sangat penting, yaitu membedakan huruf-huruf yang mirip. Ya. Ini salah satu bagian terpenting yang ada di Iqra 1 ya, yaitu ketika ada huruf-huruf yang mirip secara pelafalan. Nah, ini digandengkan antara satu dengan yang lain, didekatkan gitu ya. Nah, dengan seperti ini kita bisa ketahuan nanti mana huruf-huruf yang sudah benar pelafalannya, mana yang belum benar ya. Kadang ada sebagian orang yang menyamakan antara satu huruf dengan huruf yang lain ya, padahal huruf-huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 29 itu semuanya tidak ada yang sama pelafalannya ya, semuanya berbeda. Jadi kalau misalnya kita mengucapkan hamzah dengan ain kok suaranya sama, berarti ada salah satu yang salah ya. Huruf ha dengan huruf ha kok suaranya sama, berarti ada yang salah dalam pelafalannya. Ya, baik, di sini teman-teman bisa perhatikan di Iqra yang ada di layar ini. Ini perintahnya menggunakan tulisan Arab ya. Ya, tapi sebenarnya ini bahasa Indonesia. Ya, tulisannya aja Arab, tapi bahasanya bahasa Indonesia. Ya, mungkin di Iqra yang teman-teman pegang ya, ini perintahnya udah menggunakan tulisan Latin ya. Nah, kalau di sini tulisannya masih Arab tapi dia berbahasa Indonesia. Saya terjemahkan ya, atau saya baca ya. Perhatian. Nah, ini tulisannya perhatian ya. Bedakan dengan jelas antara. Nah, bezakan, kalau beza ini seperti Malaysia ya. Ya, mereka orang Malaysia itu bilang bedakan, mereka pakai huruf zal, bezakan. Ya, sepertinya ini diketik ulang sama orang Malaysia ya, pakai bahasa Melayu. Bezakan dengan jelas antara. Nah, antara huruf-huruf ini. Nah, ini penting nih teman-teman ya, huruf-huruf yang mirip ya. Pertama di sini ada huruf hamzah dengan huruf ain. Ya, kita harus tahu bedanya di mana. Ya, kedua huruf ini berbeda dari sisi makhraj. Ya, kalau huruf hamzah ini bukan alif ya. Awas, ini bukan alif, ini adalah huruf hamzah. Huruf hamzah keluar dari tenggorokan bawah. A di bawah. Ya, a. Adapun ain ini udah pernah kita bahas, keluarnya dari tenggorokan bagian tengah. Huruf ain keluar dari tenggorokan bagian tengah. A. Jadi beda antara a dengan a. Jangan disamakan a. Salah ya. Kebanyakan orang nih membaca antara dua huruf ini itu suaranya mirip ya. Ya. Yang membedakan antara hamzah dengan ain itu makhrajnya ya.
Ada sebagian orang saya dapati murid-murid tahsin di sini ya, yang offline ya, ketika saya mengajar tahsin, rata-rata mereka membedakan antara hamzah dengan ain itu bukan dari sisi makhraj ya. Kalau hamzah itu biasa a, kalau ain itu pakai ngeden, hamzah ditambah ngeden a gitu, padahal nggak gitu. Itu makhrajnya sama aja, cuma tambah ngeden doang, nggak ada ngeden dalam mengucapkan huruf ain atau huruf yang lainnya ya. Jadi mengucapkan huruf-huruf hijaiyah itu mudah ya, keluarnya itu mudah, nggak sulit ya. A, tinggal dilatih ya. Nanti kita akan tes satu persatu ya. Berikutnya ini kita bacanya ke samping ya. Berikutnya huruf sa dengan huruf sa ya. Ini dari sisi suara mirip tapi dia nggak sama. Mirip dari sisi suaranya tapi cuma mirip doang, cuma nggak sama ya. Perbedaan keduanya ya, ini pada makhraj ya. Perbedaannya terletak pada makhraj. Sama-sama di ujung lidah ya. Keduanya sama-sama di ujung lidah, cuma bedanya ujung lidahnya ini bertumpu kemana. Nah, ini yang membedakan. Kalau huruf sa, ujung lidahnya bertumpu ke ujung gigi seri atas. Sa, ujung lidah ketemu ujung gigi seri atas. Sa. Kalau sin, nah ini huruf sin ya, ujung lidahnya ini terletak di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Jadi nggak nempel ke ujungnya ya, ke ujung atas atau ke ujung yang bawah nggak nempel. Kalau huruf sa nempel ke ujung gigi seri atas. Sa. Oke. Kemudian perbedaan satu lagi, huruf sa ini, sin ini memiliki desis yang lebih tajam ya daripada ini. Coba dengarkan desisnya, beda ya. Sa lebih tajam yang sin ya. Ya, paham ya teman-teman ya, nanti tinggal dipraktekkan. Sa, sin harus terdengar lebih tajam ya. Nanti kalau kita belajar sifat huruf itu ada yang namanya sifat sofir. Nah, sofir itu dimiliki oleh huruf sin tapi tidak dimiliki oleh huruf sa, meskipun keduanya sama-sama berdesis. Oke, lanjut berikutnya huruf H dengan huruf H. Ini bedanya di mana? Bedanya dari sisi makhraj. Ya. Sama seperti huruf hamzah dan ain. Ya. Ini semua huruf-huruf tenggorokan ya, keluar dari tenggorokan. H yang ini, yang pertama, ini keluar dari tenggorokan bagian tengah. H. Ya, seperti orang kepedesan ya. Kalau makan cabai banyak, ada kepedesan, itu suara huruf H ya. Adapun yang ini yang bulat kayak keong ini ya, ini keluarnya dari tenggorokan bagian bawah. Sama-sama dari tenggorokan, cuma bagian tenggorokan yang mana ya. Kemarin udah kita jelaskan, tenggorokan itu terbagi menjadi 3 ya. Ada bagian bawah, bagian tengah, dan bagian atas. Nah, H yang pertama itu ada di bagian tengah, sementara H yang kedua ini H keluar dari tenggorokan bagian bawah, atau lebih tepatnya pita suara ya. Kalau dikatakan tenggorokan bagian bawah maksudnya adalah apa? Pita suara. Oke, lanjut berikutnya sa dengan sya. Nah, ini juga sama, kadang ada yang salah nih. Ada yang menyamakan antara sa dengan sya, padahal dia berbeda ya. Sa tadi udah kita jelaskan, tempat keluarnya ada di mana? Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ujung ketemu ujung gitu ya. Ujung lidah ketemu ujung gigi seri atas. Sementara sya keluar dari mana? Dari bagian lidah bagian tengah. Ya, jadi beda jauh nih. Ini ujung lidah, yang ini tengah lidah. Tengah lidahnya diangkat mendekat ke langit-langit, terus kasih desis yang menyebar. Nah, kemudian perbedaan keduanya juga ya. Sa dengan sya memang sama-sama desis. Bedanya huruf shin ini, yang sin yang ada titik 3-nya ini, sya ini punya desis yang menyebar. Nah, sementara sa ini enggak menyebar. Ya, itu perbedaannya. Istilahnya tafashi ya. Tafashi itu desis yang menyebar gitu ya. Yang menyebar di seluruh bagian dalam mulut. Ya, lanjut berikutnya huruf ja dan za. Nah, ini juga sama ya. Juga sama nih, kadang-kadang saya temui teman-teman yang di sini offline, karena saya ngajar tahsin offline juga di sini.
Ya, terutama di daerah saya nih, di daerah Bekasi, Betawi. Nah, ini rata-rata sama nih antara huruf ja dengan huruf za. Semuanya dibaca ja ja. Yang ini ja, yang itu juga ja. Nah, jadi bukan masalah di ja yang pertama. Yang bermasalah ini kalau teman-teman di sini kebanyakan tuh di sini ro yang ada titiknya. Ya. Nah, ini perlu diketahui bahwa dua huruf ini adalah dua huruf yang berbeda dari sisi sifat maupun makhraj. Jadi emang bedanya jauh, teman-teman. Ya, bedanya jauh. Kalau huruf ja ini insya Allah semua kita bisa lah. Ya, meskipun nanti ada beberapa sifat yang mungkin harus dikoreksi. Tapi kalau dari sisi makhraj, ya ini mirip dengan huruf J dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau kita mau mengatakan jajan, jajan, nah ini huruf yang ini, huruf yang pertama. Saya mau jajan, nah, pakai huruf yang pertama. Adapun yang kedua ini lebih mirip ke huruf Z, ya dalam bahasa Indonesia. Za, saya katakan mirip, nggak sama ya. Nggak sama 100% karena nggak bisa huruf kita itu mewakili 100% huruf Arab. Ya, huruf Al-Qur'an itu nggak bisa, hanya mendekati saja, hanya mirip saja ya. Oke. Nah, dari sisi makhraj keduanya berbeda, dari sisi sifat juga berbeda. Ya, untuk sifat nanti kita belakangkan ya pembicaraannya. Dari makhrajnya dulu nih. Ya, makhrajnya aja beda. Huruf jim sama kayak shin di tengah lidah, sementara zai sama seperti sin tadi nih. Yang sin ini ya. Zai ini sama tempat keluarnya. Ujung lidah terletak di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Ya, gigi seri atas dan gigi seri bawah. Tengah-tengahnya itu, nah itu terletak huruf zai. Suaranya keluar dari situ. Ya, dari celah kecil antara ya gigi seri atas dan gigi seri bawah. Dari celah itu keluar desisnya huruf zai. Za, za, za. Adapun yang pertama ja, ja, ja. Beda jauh ya. Oke, berikutnya sa dengan sya, ini juga sama. Ya, ini kadang ada yang tidak membedakan. Ya, tadi udah kita bahas ya perbedaan makhraj masing-masingnya. Sa tadi udah kita bahas. Sya juga sama tempat keluarnya. Sa di ujung lidah, sya di tengah lidah. Ya, di tengah lidah. Jadi dari makhraj emang beda. Ya, dari makhraj memang beda. Kemudian sa yang pertama yang tanpa titik, ini desisnya tajam. Sementara sya yang ini desisnya nggak tajam, cuma nyebar. Jadi beda ya, tajam dengan menyebar. Ya. Sa, sya. Oke, lanjut. Nah, yang ini juga sama, huruf za dengan huruf za. Ya, ini juga beda. Dari sisi makhraj berbeda. Ya, sama-sama di ujung lidah, cuma tumpuannya kemana? Ujung lidah bertemu dengan apa? Nah, jadi keduanya nih sama-sama di ujung lidah. Cuma ujung lidahnya ketemu apa nih? Nah, huruf zal yang pertama ini namanya huruf zal. Ujung lidahnya ketemu ujung gigi seri atas. Untuk yang ini. Nah, teman-teman boleh catat ya kalau misalnya pegang catatan tempat keluarnya dari mana. Kalau mau nanti dimurojaah lagi ya biar nggak lupa. Ini mungkin untuk pertemuan kali ini saya perbanyak teori dan mungkin nanti prakteknya akan sedikit ya, atau mungkin kalau ada kesempatan nanti bisa kita lanjut setelah sholat isya ya biar lebih maksimal. Oke, untuk zal dan zai ini bedanya dari sisi makhraj teman-teman ya, tempat keluarnya itu beda. Zal yang ini, dal yang ada titiknya itu tempat keluarnya dari ujung lidah ya, ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri atas. Za. Nah, seperti itu ya. Za. Adapun yang ini tadi udah kita jelaskan. Mohon maaf teman-teman yang buka mic, harap di close dulu mic-nya biar nggak mengganggu ya. Ya, adapun huruf yang kedua ya, huruf zai ini udah kita jelaskan tadi. Keluarnya dari ujung lidah, sama ujung lidah juga, cuma ujung lidahnya nggak ditaruh di ujung gigi seri atas. Ya, zai ini tadi udah kita jelaskan ujung lidahnya lebih condong ke gigi seri bawah, tapi dia terletak di antara dua gigi seri tersebut. Ya, gigi seri atas dan gigi seri bawah. Letak tengah-tengahnya itu ada celah kecil, dari situ keluar suara za, harus desis. Nah, kemudian beda desisnya, za nggak pakai desis ya teman-teman ya. Za nggak pakai desis. Adapun za ini pakai desis dan desisnya harus tajam. Ya, desisnya harus tajam. Oke, berikutnya antara huruf sin dan sod, sa dan so. Nah, ini penting teman-teman. Ya,
Ini juga sama. Hati-hati. Seluruh makhraj dan sifatnya ini hampir mirip ya. Antara huruf yang ini dengan yang itu. Sa dengan so ini mirip banget teman-teman. Dari tempat keluarnya sama. Ya, tidak ada beda. Siapa yang membedakan sa dengan sod dari sisi makhraj, salah dia. Ya, karena sin dengan sod makhrajnya sama. Keluar dari tempat yang sama. Nah, yang membedakan adalah sifat. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari sifat huruf, teman-teman. Kalau kita nggak belajar sifat huruf, kita nggak bisa membedakan antara huruf sin dengan huruf sod. Ya, di mana kita membedakannya? Wong makhrajnya sama. Ya, yang membedakan adalah sifatnya. Sifat apa yang membedakan? Sedikit saya singgung di sini ya. Cuma saya nggak akan banyak-banyak menyinggungnya. Ya, sekedarnya saja. Ya, kalau huruf sin, ya, kita saat membacanya lidah kita itu dalam kondisi rileks. Ya, rileks aja. Ya, kondisi lidah itu dalam kondisi rileks. Ya, di bawah dia kondisinya datar, di bawah adapun ini tempat keluarnya sama. Cuma bedanya lidah tidak boleh rileks. Ya, lidahnya keras menegam, apalagi bagian belakangnya. So tebal ya. Sod ini suaranya menebal ya. Sin tipis, sod tebal. Itu aja bedanya sebenarnya. Makhrajnya sama, cuma yang membedakan itu di sifat. Sin punya sifat yang tipis, sod punya sifat yang tebal ya. Nah, cara menebalkan huruf udah pernah saya bahas ya, bukan dengan cara memonyongkan bibir. Awas ya. Siapa yang mengucapkan huruf sod dengan cara memonyongkan bibirnya, salah. So, ada yang begitu membacanya. S tambah O. Jadi bedanya itu kadang sebagian orang tuh membedakan antara sin dengan sod itu cuma beda di vokalnya doang. Kalau sin itu S vokalnya A gitu ya, sa. Kalau sod ya S vokalnya O gitu, so. Nah, sekarang kalau di kasroh bagaimana? Si wah sama kan? Nah, itu masalah ketika di kasroh tuh. Si dengan si kok bisa sama? Beda ya. Jadi huruf-huruf ini nggak ada yang sama. Ya, dalam kondisi fathah, dalam kondisi kasroh, dalam kondisi dhammah itu beda semua ya. Sin di dhammah dengan sod di dhammah beda. Su dengan su dengan su. Nah, kan beda, suaranya aja beda. Si dengan si dengan si, sa dengan so. Nah, beda ya. Jadi kalau masih ada yang menyamakan berarti masih perlu diperbaiki lagi. Nah, ini sering terjadi ketika ada yang membaca surat Al-Fatihah tuh ya. Ihdinas shiratal mustaqim. Ini banyak yang membacanya pakai huruf sin. Ya, meskipun memang ada riwayat yang membacanya pakai sin, ya. Tapi Quran yang sampai ke kita itu kan, riwayat yang kita pelajari itu kan riwayatnya Imam Hafiz an Asim. Itu pakai huruf shad. Ihdinas shiratal mustaqim. Nanti kalau kita udah masuk ke level tahsin, itu akan kita perbaiki teman-teman bacaan Al-Fatihahnya insyaallah ya. Karena itu penting, rukun salat. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini juga nggak kalah penting, huruf kha dengan huruf gha. Masih ada yang menyamakan. Bahkan teman-teman di sini kayaknya ada nih yang kemarin saya cek suka ketuker antara kha dengan gha. Ya. Emang makhrajnya sama dua huruf ini ya, sama-sama di tenggorokan bagian atas. Ya. Kha tenggorokan bagian atas, gha tenggorokan bagian atas juga. Nah, terus apa yang membedakan? Lagi-lagi sifatnya yang membedakan, ya. Karakter huruf itu yang membedakan. Tempat keluarnya sama, dari tenggorokan bagian bawah. Nah, sebagian kita itu kadang mengucapkannya dengan membedakan makhraj. Nah, makhrajnya dibedain. Kalau ini agak ke atas, kha. Kalau yang ini kayak huruf G, go gitu. Padahal enggak. Ini bukan go, awas ya, tapi gha di atas. Gha. Yang ini yang pertama kha. Bedanya di mana? Bedanya itu kha itu nafasnya ikut keluar. Ya, nafasnya ikut mengalir keluar. Ada hams, ya. Ada hamsnya. Kemarin ada peserta tuh yang nanya sifat hams atau huruf hams itu apa aja? Kha termasuk. Sementara ghain nggak punya sifat hams. Ghain itu nafasnya nggak boleh bocor, teman-teman. Jadi kalau mengucapkan huruf gha ada nafas yang ikut keluar.
kha, kha. Ini udah jadi huruf kha. Ya, dia keluar harus bersih. Yang mengalir ingat suaranya saja. Ya, yang mengalir suaranya saja. Adapun udara itu tidak boleh bocor ikut keluar mengalir. Gha, gha, gha. Huruf kha, kha. Nah, ada angin keluar bocor. Kha, kha dengan gha, gha. Ya, beda ya teman-teman ya. Hati-hati di sini ketika mengucapkan dua huruf ini. Berikutnya antara huruf ta dengan huruf po ini juga sama. Ya, di antara kita itu masih ada yang membedakannya itu bukan dari sisi sifat tapi dari sisi vokal. Kalau ta itu berarti T vokalnya A, kalau to T vokalnya O. Enggak begitu. Ya, enggak begitu membedakannya teman-teman ya. Emang kedua huruf ini makhrajnya sama. Ta, ta. Yang ini juga sama po, to. Dari mana keluarnya? Keluarnya dari ujung lidah ketemu dengan pangkal gigi seri atas. Ya, teman-teman bisa bayangkan ujung lidah kita ditempelkan ke pangkal gigi seri atas. Ya, pangkal gigi seri itu yang mana? Bagian gigi yang paling dekat sama gusi, yang di dalam. Ya, dinding dalam gigi seri atas, itu ke atas sedikit, nempel sampai nempel ke gusinya, itu namanya pangkal. Yang paling jauh dari gusi itu namanya ujung. Ya, ujung gigi sama pangkal gigi. Pangkal tuh deket sama akarnya gitu, kayak pohon. Ya, pangkal pohon, mana yang katakan pangkal pohon? Pangkal pohon itu yang dekat sama akar, yang paling dekat dengan tanah, itu pangkal. Ya. Kemudian ujung pohon itu yang mana? Yang paling tinggi, yang atas gitu. Nah, sama gigi juga seperti itu, ya. Nah, tempat keluarnya sama, teman-teman. Ta dengan po itu keluarnya dari ujung lidah ketemu dengan pangkal gigi, bagian gigi yang paling dekat sama gusi. Nah, yang membedakan apa? Sifat, ya. Sifat sama seperti sa dan so, ya. Ta dengan po itu sama, bedanya di tipis dan tebal. Ya, sebenarnya ada beberapa perbedaannya, cuma nggak akan saya turunkan di sini karena saya paham di sini banyak teman-teman juga yang belum mempelajari tentang sifatul huruf ya, belum pernah bahkan sama sekali gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin mendalami sifatul huruf ini harap bersabar terlebih dahulu ya. Yang sekarang kita pelajari itu cukup ta tipis, to tebal. Nah, itu aja dulu ya. Ta tipis dengan to yang tebal, itu bedanya. Tapo, bukan tato. Tato itu sama-sama tipis ya, itu sama-sama tipis. Bedakan ta tipis, po tebal. Po tebal ini harus belajar ketebalan huruf ya teman-teman ya. Belajar melatih mengucapkan huruf yang tebal. Kalau to ini belum tebal, po ini tebal. Po suaranya diarahkan kemana? Ke langit-langit, bukan ke depan. Ya, kalau ta ini suaranya ke depan. Ta langsung keluar los. Kalau po ini ke langit-langit dulu baru dipantulkan ke depan. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, berikutnya huruf kha dan ko. Nah, juga sama nih. Ya, Masya Allah, ini penulisnya luar biasa ya. Beliau ini meneliti ya huruf-huruf yang mirip, yang banyak orang itu terjatuh dalam kesalahan dan kadang tercampur antara satu huruf dengan huruf yang lain ya. Kiai Haji As'ad Humam rahimahullah yang menulis kitab Iqra ini ya. Oke, kha dan ko ini bedanya makhraj teman-teman. Kalau kha keluar dari tenggorokan, kalau qaf keluar dari lidah. Jadi beda ya teman-teman ya. Kha keluar dari mana? Tenggorokan bagian atas. Kalau qaf ini belum sampai masuk ke tenggorokan, masih di lidah tapi lidah paling dalam. Ya, intinya deket-deketan lah ya. Kha dan qa ini intinya deket-deketan. Cuman kha ini sudah masuk area tenggorokan meskipun tenggorokan atas, ya kan? Huruf qaf ini belum masuk ke tenggorokan. Jadi salah kalau ada yang mengatakan kok keluar dari tenggorokan nih, enggak. Ya. Kok itu keluarnya dalam banget kayaknya ya dari tenggorokan. Enggak. Dia dalam tapi masih di bagian lidah yang paling dalam. Lidah yang paling dalam atau diistilahkan dengan aqsal lisan. Ya. Bagian lidah yang paling dalam ya. Ini nempel ke langit-langit yang lunak ya. Ko yang ini kho ya. Dua-duanya tebal dan kadar ketebalannya sama persis. Ya, awas, nggak boleh ada yang satu lebih tebal dari yang lain. Ya,
Kho dengan qaf ini sisi ketebalannya sama, ya, sama. Dia berada di ketebalan yang sedang. Ya, beda dengan huruf to, so, ini tebalnya ketebalan tinggi ya, tingkat tinggi nih ketebalannya. Kho dan ko ini ketebalannya sedang. Oke, berikutnya huruf zal dan huruf zo. Ya. Ini juga sama. Banyak diantara kita tuh yang membedakannya itu dari sisi vokal. Zal itu berarti kalau ditransliterasi D Z A za gitu ya. Kalau yang ini A-nya tinggal diganti aja zo gitu. Dengan dimonyongkan bibirnya. Bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu ya. Yang membedakan antara za dan zo ini memang makhrajnya sama, teman-teman. Ya, kalau ditanya makhraj zal sama zo itu beda atau sama? Jawabnya sama. Ya, keluar dari ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri atas. Yang ini juga sama, ujung lidah ketemu ujung gigi seri atas. Jadi ujung ketemu ujung persis seperti huruf sa tadi. Ya. Nah, huruf yang ini. Huruf sa, huruf za, huruf zo itu sepaket, ya. 3 bersaudara keluar dari tempat yang sama. Za, zo. Bedanya di mana? Zal tipis, zo tebal. Nah, zal tipis, zo tebal. Nah, ini kadang banyak yang membaca salah. Huruf zal ketukeran dengan huruf zo atau sebaliknya huruf zo ketukeran dengan huruf zal. Kadang diantara kita tuh ada yang membaca ta'awudz, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kan pakai huruf zal. A'udzu. Nah, banyak yang membacanya itu pakai huruf zo. A'udzubillah, nih zo ini. Nah, harusnya pakai huruf zal. A'udzubillah. Nah, gimana membedakannya ya? Makhrajnya sama dari sisi ketebalan, teman-teman ya. Kalau zal ketika mengucapkannya itu lidah kita harus rileks, serileks-rileksnya, rileks, nggak boleh menegang lidah itu, sedikit pun nggak boleh. Adapun zo ini harus tegang dan ketebalannya ini nggak boleh nanggung, nggak seperti kho dan kof. Kho dan ko tadi udah saya jelaskan ketebalannya tingkat sedang. Adapun zo ini ketebalan tingkat tinggi. Jadi harus jelas, teman-teman. Za, zo. Za, zo. Kalau di kasroh zi, li. Nah, beda juga. Kalau di kasroh juga sama, tipis dan tebal. Kalau di dhamma zu, lu. Zu, lu. Ya, beda ya, teman-teman ya. Dari sisi tipis dan tebalnya. Oke, berikutnya huruf kaf dan huruf qaf. Nah, ini juga sama, kadang ada yang masih membaca tuh sama ya. Antar huruf kaf dengan huruf qaf itu disamakan gitu. Ya. Rata-rata bukan K-nya yang salah. Ya, qaf-nya rata-rata yang dibaca dengan kaf gitu. K sama ko itu bedanya lagi-lagi di vokal biasanya tuh mereka tuh, ya. Yang salah itu biasanya membedakannya di mana? Di vokalnya. K itu berarti K dan A, kalau qaf berarti K dan O, ko gitu. Enggak begitu. Jadi yang membedakan itu bukan dari sisi vokal, ya. Perlu dicatat di sini, teman-teman ya. Tidak ada pembedaan antara satu huruf dengan huruf lain dari sisi vokalnya, itu nggak ada ya. Ulama nggak pernah membagi huruf, membedakan satu huruf dengan huruf yang lain dari sisi vokalnya, satu A satu O, enggak, bukan dari situ ya. Imma dia dari sisi makhraj atau dari sisi sifat. Nah, itu pembedaannya di situ. Oke, sekarang kaf dengan qaf bedanya di mana? Ini udah kita jelaskan sebelumnya di pertemuan yang lalu ya. Dari sisi makhraj udah beda. Ya, dari sisi makhraj sudah berbeda. Ya, memang keduanya sama-sama keluar dari pangkal lidah. Pangkal lidah itu di mana? Bagian lidah yang paling jauh, yang paling dalam, yang paling dekat dengan tenggorokan. Ya, itu pangkal lidah, ya. Nah, bedanya di mana? Kalau kaf ini cara mengucapkannya, pangkal lidahnya ditempelkan ke langit-langit yang keras dan lunak. Ya. Pertengahan antara keras dan lunak di situ huruf kaf. Adapun huruf qaf, pangkal lidahnya ditempelin ke langit-langit yang lunak saja tanpa melibatkan langit-langit yang keras. Ya, ini kalau kita rabah langit-langit kita nih, itu kan keras tuh, tulang ya kan. Terus kalau kita terus masuk ke dalam, itu tulangnya nggak ada lagi tuh, udah tinggal daging aja. Tempat tumbuhnya apa? Tekak atau lak-lakan kalau bahasa sini, itu kan udah bukan tulang lagi, itu daging tuh. Nah, di situ tempat keluarnya huruf qaf. Adapun kaf ini melibatkan bagian langit-langit yang keras ya. Oke, terakhir dan ini yang sangat-sangat
penting nih, huruf dha dan huruf dhad ya. Sampai orang Arab sekalipun kadang sering bukan kadang ya, sering kali terjatuh dalam kesalahan ini. Dari sisi sifat, dari keseluruhan sisinya itu hampir sama. Cuma dua yang membedakannya. Ya, sampai Imam Ibnul Jazari itu salah seorang imam ahli tajwid. Ya, kalau teman-teman belajar tajwid menggunakan matan, itu nggak mungkin nggak kenal dengan yang namanya Imam Ibnul Jazari. Ya, beliau itu imamnya ahli tajwid. Beliau itu di Muqaddimah Al-Jazariyah sampai bikin bab khusus, bab bedanya dha sama dhad. Nah, coba gimana itu? Sampai dibuat bab khusus saking banyaknya orang salah di situ. Ya, banyak kata beliau tuh orang mengucapkan waladhdallin pakai huruf dhad, harusnya pakai huruf dhad, dibaca pakai huruf dha. Waladhdallin. Dan ini kesalahan. Ya, kesalahan yang harus dihindari. Dari sisi mana pun udah beda ya. Ngerubah huruf itu merubah makna dan merubah arti. Ya. Oke, yang membedakan antara dha dan dha di mana? Ini perhatikan teman-teman ya, biar kita nggak salah. Minimal kalau kita belum bisa secara praktek, teorinya kita udah tahu gitu. Ya. Yang membedakan itu dari sisi secara keseluruhannya itu sama, mirip semuanya, cuma dua yang membedakan. Yang pertama, ya teman-teman boleh catat, yang pertama adalah makhrajnya. Ya, makhrajnya beda. Dha, to yang bertitik ada tiangnya ini, ya, dha ini keluarnya dari ujung lidah, teman-teman. Ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri atas. Dha, sama kayak kita mengucapkan huruf dzal. Tadi kan udah kita sebutkan ya, dzal sama dha ini makhrajnya sama. Jadi dha itu nggak boleh dipindah, ujung lidahnya harus berada di tempat yang sama. Ya, jadi cara mengucapkan huruf dha itu ancang-ancangnya boleh dari dzal dulu. Ya, ucapkan dari dha dulu. Dha, angkat lidah belakangnya. Dha. Nah, di situ tempatnya. Ya. Jadi simpelnya begini, huruf dha itu adalah huruf dzal yang lidah belakangnya diangkat. Gitu aja. Ya. Huruf dha, saya ulang, huruf dha adalah dia sebenarnya huruf dzal tapi lidah belakangnya diangkat. Ya, kalau lidahnya diturunin jadi dzal. Kalau lidah belakangnya diangkat jadi dha. Ya, tempat ujung lidahnya itu sama. Ya. Oke, kemudian dhad, tempat keluarnya udah pernah kita bahas, dari sisi lidah. Pinggiran lidah. Nah, ini anehnya huruf dhad ini ya, kayaknya nggak ada bahasa manapun yang mengeluarkan hurufnya itu dari pinggiran lidah. Cuma ada di bahasa Arab ya, bahasa Al-Qur'an ini, huruf Al-Qur'an. Jadi keluarnya itu dari pinggiran lidah ini ya, pinggiran. Coba aneh, ini kita nggak pernah menemukan huruf selain dhad itu yang keluar dari situ loh. Di bahasa manapun saya rasa nggak ada. Ya. Jadi spesial ini huruf dhad ini. Ya, sampai ada yang mengatakan, sampai ada hadis palsu ya, Rasulullah SAW adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dhad katanya. Itu saking ya dhad ini menjadi bahasa spesial, sampai mengatakan bahasa Arab itu adalah bahasa dhad. Ya, bahasa dhad. Keluarnya dari mana? Dari pinggiran lidah sini, teman-teman ya. Ya, ini perhatikan ya. Dari pinggiran lidah. Jadi sisi lidah atau pinggiran lidah bagian belakang ini ditempelin ke dinding dalam geraham atas. Dinding bagian dalam geraham atas. Biar lebih detailnya teman-teman bisa cek kembali rekaman pelajaran kita yang sebelumnya ya, waktu membahas huruf dhad itu sampai saya jelaskan detail gambar-gambarnya seperti apa. Ya, kalau seperti ini kan gambarannya mungkin nggak terlalu detail gitu ya. Nah, jadi dari makhraj aja udah beda. Ini satu perbedaan pertama dari sisi makhraj. Oke. Kemudian perbedaan yang kedua, ya, ada satu sifat spesial yang dimiliki oleh huruf dhad yang tidak dimiliki oleh huruf dha. Ya. Bedanya apa? Sifat apakah itu? Ada satu sifat namanya istitolah. Ya, istitolah itu memanjang makhrajnya dari pinggir ini sampai ke depan. Ya, memanjang dari belakang ini sampai ke depan. Oke, saya kasih gambarnya ya teman-teman ya. Sebentar saya cari dulu. Ya, biar teman-teman bisa punya gambaran ya huruf istitolah itu seperti apa. Nih perhatikan nih teman-teman ya. Ya. Nah, ini gambarnya kelihatan ya. Nah, ini
tempat keluarnya makhraj huruf dot. Ya, tempat keluarnya atau makhrajnya huruf dot. Perhatikan di sini ada warna hijau dan ada warna kuning. Ya, di pinggiran-pinggiran lidah. Lihat, pinggiran-pinggirannya doang nih yang kepake. Tengahnya enggak, pangkalnya enggak. Ini pokoknya pinggiran-pinggirannya aja yang kepake. Sekeliling lidah ya, dari yang kanan ke kiri ini pinggiran-pinggirannya kepake semua. Meskipun dalam prakteknya nanti boleh pilih salah satu sisi ya teman-teman ya. Boleh pilih sisi kanan doang atau kiri doang atau dua-duanya dipraktekkan langsung boleh. Silahkan, nggak apa-apa. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah makhrajnya itu ada di sini teman-teman. Ya, ada di bagian belakang. Sisi lidah bagian belakang. Tapi ketika praktek dia harus dipanjangkan ke depan sini. Panjangkan semua ke depan sini. Ini yang dimaksud dengan al-istitalah. Ya. Nah, itu perbedaan antara huruf dhad dengan huruf dha. Oke. Sekali lagi ya, saya ulang ya. Huruf dha dengan huruf dhad ya, secara keseluruhan itu hampir mirip ya. Hampir mirip secara keseluruhan. Yang membedakannya cuma dua saja. Ya, yang pertama dari sisi apa? Makhrajnya. Makhrajnya beda. Huruf dha ada di ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Huruf dhad adanya di pinggiran lidah atau di sisi lidah ya. Istilah tajwidnya itu hafatul lisan ya, di pinggiran lidah ketemu dengan dinding gigi geraham bagian atas. Tempat keluarnya sudah beda. Oke, ini yang pertama, perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua dari sifat yang namanya istitolah itu tadi udah kita jelaskan, yaitu memanjang yang makhraj dari belakang itu sampai ke depan. Lo. Ini tumpuannya ada di mana? Tumpuannya ada di ujung lidah. Ya, ini kalau kita mengucapkan yang ini yang pakai tiang. To ada titiknya yang ada tiangnya. Itu yang menjadi tumpuan, harus dijadikan tumpuan adalah ujung lidah ketemu ujung gigi seri atas. Wo. Lidah belakang harus naik. Wo. Tebal ya. Adapun ini ya, ini dhad. Ya, huruf dhad yang enggak ada tiangnya, dia ada ekornya ya, gini ya. Nah, ini bedanya itu dari sisi makhrajnya. Jadi yang menjadi tumpuan itu di pinggir lidah, bukan di ujung lidah ya. Oke, sekarang posisi ujung lidah itu ada di mana saat kita mengucapkan huruf dha dan huruf dhad. Ini kadang ditanyakan pertanyaan ini ke saya oleh teman-teman ya. Terutama teman-teman yang offline di sini saat ngaji tahsin sama saya. Ujung lidahnya ada di mana saat? Ya, saat mengucapkan huruf dha sama huruf dhad. Ya. Oke, ini juga ada perbedaan teman-teman ya. Kalau dha ujung lidahnya ditempelkan kemana? Ke ujung gigi. Oke, huruf dha saat mengucapkan itu nempelnya ke ujung gigi atas. Dha tapi tebal. Ya, dha. Adapun dhad ujung lidahnya ini melekat ke gusi, tapi ingat jangan dijadikan tumpuan, sekedar ngikut aja. Karena lidah belakangnya naik, ujungnya ikut dong naik ya, karena kan masih jadi satu kesatuan lidah ini ya. Belakangnya naik ya, ujungnya depannya terpengaruh ikut naik sampai nempel kemana? Nempel ke gusi. Nah, ini teman-teman lihat di sini bagian ujung lidah yang warna kuning ini nempel ke sini nih. Tuh, nempelnya ke gusi atas ini ya. Ini cuma nempel doang, nggak boleh dijadikan tumpuan, nggak boleh neken di sini. Nah, kalau dha itu neken, ujung lidahnya neken dijadikan tumpuan dan nempelnya bukan ke gusi tapi ke ujung gigi. Nah, itu bedanya teman-teman ya. Baik, mungkin sampai di sini penjelasan saya terkait teori perbedaan antara satu huruf dengan huruf yang lain yang mirip ya teman-teman ya. Mungkin nanti setelah sholat isya buat teman-teman yang punya kesempatan bisa praktek ya. Kita akan praktek, kita baca satu halaman ini, kita praktek satu-satu dan nanti saya akan koreksi. Ini khusus buat teman-teman yang punya waktu luang aja. Nah, buat yang nggak punya waktu luang, nggak gabung juga nggak masalah. Nanti bisa simak di rekamannya ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau bertanya sebelum saya sholat isya nih? Ada yang mau nanya? Silahkan kalau mau bertanya terkait teori ya. Nanti kita prakteknya setelah sholat isya mungkin. Karena alhamdulillah setelah sholat isya di sini saya sedang gak ada kegiatan, sedang luang. Ya.
Ada yang bertanya teman-teman? Tentang perbedaan huruf ya, yang satu dengan huruf yang lain. Ini huruf-huruf yang mirip ya, huruf-huruf yang mirip. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Ya, kita istirahat sejenak. Ya, nanti kita lanjut ba'da sholat isya untuk praktek satu persatu ya halaman ini ya, biar saya bisa tes apakah teman-teman antara hamzah dan ainnya ini udah benar perbedaannya, apa ha dan ha-nya ini sudah benar ataukah masih diucapkan sama. Insya Allah nanti akan kita bahas setelah sholat isya. Demikian, kita cukupkan dulu sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.